Sehabis sholat maghrib, Wali Paidi langsung menuju Jalan Soekarno-Hatta. Sehabis melewati jembatan, Wali Paidi belok ke kiri. Setelah berjalan kira-kira 1 kilo, Wali Paidi melihat Habib yang dicarinya. Habib yang dikiranya tukang becak. Wali Paidi melihat Habib tersebut memasuki sebuah toko distro. Wali Paidi mengarahkan sepedanya ke kanan. Tertampang tulisan di depan toko, MORKL, Outlet. Wali Paidi celingak-celinguk di depan toko, mencari Habib yang lari ke situ. Mungkin aku salah lihat, kok gak ada di sini, batin Wali Paidi. Tak lama kemudian keluar pemuda jangkung dengan perawakan agak kurus menghampiri Wali Paidi. Kang, katanya mondok, kok keluyuran sampai ke sini, kata pemuda-pemuda. Wah, Mas Sakti toh, kok bisa di sini Mas, kata Wali Paidi kaget-kaget. Ternyata Wali Paidi mengenal pemuda jangkung ini. Dialah Mas Sakti yang oleh Wali Paidi sudah dianggap sebagai kakak tuanya. Walau umur Mas Sakti ini di bawah umur Wali Paidi. Setelah saling mengolok-ngolok, Mas Sakti mengajak masuk ke dalam toko. Ayo ngopi di atas aja Kang, ajak Mas Sakti dengan menaiki tangga menuju ke atas toko. Wali Paidi dan Mas Sakti melanjutkan obrolannya sambil ngopi. Kadang mereka tertawa lepas, dan kadang disela. Sela obrolan mereka berdua bilang, amin. Amin. Wali Paidi menselonjorkan kakinya dan merebahkan tubuhnya. Di depannya duduk Mas Sakti sambil membaca koran bekas. Baca apa Mas? Tanya Wali Paidi. Ini baca Ahmad Dhani di demo, jawab Mas Sakti. Soal apa Mas? Tanya Wali Paidi lagi. Ini Ahmad Dhani pas konser menginjak lafaz Allah. Kan logo dewa itu ada rangkaian lafaz Allah. Sedang lantai panggungnya ada gambar besar logo dewa yang ada lafaz Allah TSB. Jawab Mas Sakti. Menurut sampeyan gimana Mas? Tanya Wali Paidi. Mas Sakti terdiam agak lama. Setelah menaruh korannya dan menyeruput kopinya, Mas Sakti menyalakan rokok milknya kemudian berkata, menurut syariat Dhani ini salah, tapi hakikatnya kita semua ini berdiri di atas lafaz Allah. Jawab Mas Sakti. Maksud dan contoh jelasnya gimana Mas? Tanya Wali Paidi. Mas Sakti berdiri memanggil temannya yang ada di bawah. Ing, tolong ambil kacamata dibawa terus bawa ke sini, kata Mas Sakti. Tidak lama kemudian datang teman Mas Sakti Degen membawa kacamata dan menyerahkan kepada Mas Sakti. Kamu pakai kacamata ini, ucap Mas Sakti sambil menyerahkan kacamatanya. Wali Paidi duduk, dan memakai kacamata yang diberikan Mas Sakti. Ya Allah, Allahu Akbar, jerit Wali Paidi. Dalam pandangan Wali Paidi seluruh dinding toko dan lantainya terangkai lafaz Allah. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke bawah lantai yang didudukinya yang terangkai lafaz Allah yang banyak sekali. Wali Paidi agak ketakutan melihat ini semua. Dan Wali Paidi juga melihat nafas yang keluar dari hidung Mas Sakti membentuk lafaz Allah. Dalam pandangan Wali Paidi seluruh permukaan bumi ini ada rangkaian lafaz Allahnya. Wali Paidi dengan berlinang air mata menyerahkan kembali kacamata kepada Mas Sakti. Mas Sakti menerimanya dengan tersenyum, kemudian dia berkata, andai hijab hati kita dibuka oleh Allah maka seluruh benda dan seluruh permukaan bumi terangkai lafaz Allah. Betapa tidak punya malunya kita kalau kita berbuat maksiat di atas rangkaian lafaz Allah, mungkar kepadanya sedangkan kita berada di atas buminya. Wali Paidi semakin terseduh-seduh, dan tidak bisa dicegah Wali Paidi menangis dengan kerasnya. Wali Paidi terdiam di atas distro MORKL, Mas Sakti dengan tersenyum-senyum memperhatikan Wali Paidi di depannya, hening yang sangat lama menghinggapi mereka. Tidur aja dulu Kang di sini ucap Mas Sakti. Nanti aja belum ngantuk Mas, jawab Wali Paidi. Tapi tidak lama kemudian Wali Paidi merasakan kantuk yang sangat berat, dan tidak dapat dicegah Wali Paidi pun akhirnya tertidur. Dalam tidurnya Wali Paidi bermimpi yang seakan-akan tidak bermimpi. Karena dalam mimpinya Wali Paidi seakan duduk di depan Mas Sakti sama persis seperti dalam keadaan terjaga. Tiba-tiba ada suara brum-brum-brum di depan toko. Wali Paidi berdiri dan berjalan ke jendela toko. Wali Paidi melihat kakak Mas Sakti datang dengan naik Harley. Dengan memakai jaket dan celana hitam kakak Mas Sakti ini turun dari mogenya. Wali Paidi tersenyum ketika melihat kakak Mas Sakti ini mencopot helmnya. Potongan rambutnya itu keren abis, samping kanan dan kiri dicukur abis. Tinggal tengah sampai ke belakang dibiarkan panjang.
Wali Paidi dalam mimpinya cuma terdiam. Dia melihat Mas Sakti turun menyambut kakaknya. Tidak lama kemudian mereka berdua naik ke atas toko. Wali Paidi maju dan mencium tangan kakak Mas Sakti. "Ini toh Wali Paidi ucap kakak Mas Sakti. "Inggi Mas Nggi Niki Larene," jawab Mas Sakti.